Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'ana rabbi ya khair wa wasitotna al-musyaffa anduhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'al dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man ilahi qad iktaram. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Allah masih memudahkan kita untuk bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah melanggengkan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita selama masih dalam hashtag di rumah aja ini dengan amalan-amalan yang baik, dan semoga yang kita lakukan dari usaha untuk senantiasa istiqomah mencari ilmu dengan berbagai cara seperti nge-live malam ini diberikan oleh Allah keberkahan dan diberikan oleh Allah sebagai ilmu yang manfaat, karena Rasul SAW sendiri berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, saya berlindung darimu, saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena memang ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak membawa seseorang semakin dekat kepada Allah, akan tetapi ilmu yang membawa dirinya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oke lah, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan taklim kita yang semalam. Bagi yang sudah memiliki buku saya ini, bisa dibuka di halaman 18. Sudah kita bahas bersama kemarin tentang bahwa syafaat akan memberi puasa akan memberi syafaat di hari kiamat, juga satu pintu khusus yang dispesialkan oleh Allah untuk orang-orang yang berpuasa. Dan sekarang kita di pembahasan tentang antara puasa dan hawa nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbi rabbi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara keutamaan puasa yang ke-9 adalah bahwa puasa adalah ibadah yang paling lama menahan hawa nafsu, jauh dari riya, dan satu amal besar yang tidak dapat disombongkan oleh seorang anak Adam. Ada beberapa ibadah yang dilakukan dengan cara meninggalkan hawa nafsu yang halal. Katakan saja seperti sholat, umroh, dan juga puasa. Dari 3 contoh ini, kalau kita buat perbandingan, semuanya memang melakukan sesuatu yang menjauhi hawa nafsu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya sholat yang kita lakukan dalam sehari 5 kali, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Maka awal ketika kita melaksanakan sholat, kita di satu rukun yang dikatakan sebagai takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini adalah takbir yang membuat selain atau sebelum takbir ini menjadi haram. Makanya dikatakan takbiratul ihram. Ketika seseorang sholat kemudian mengatakan Allahu Akbar, maka banyak hal yang sebelumnya halal dilakukan, maka saat itu sudah haram dan tidak boleh dilakukan lagi. Seperti makan atau minum atau ngobrol dengan teman, itu sama-sama dilarang, karena memang setelah takbiratul ihram seseorang sudah murni bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga begitu seseorang Allahu Akbar dalam takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram itu hal-hal yang sebelumnya diperbolehkan oleh Allah dilakukan seperti makan, minum, dan lain sebagainya, saat itu sudah diharamkan. Akan tetapi kalau kita hitung bahwa sholat yang paling panjang adalah katakanlah seperti sholat tasbih yang sering dilakukan orang. Ada sholat-sholat gerhana yang juga ada sangat panjang sekali, akan tetapi jarang dilakukan seperti itu. Sholat yang sering dilakukan dan jumlah menit yang panjang adalah seperti sholat tasbih. Sholat tasbih adalah sholat sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang minimal dilakukan sekali seumur hidup. Nah, sholat tasbih ini sholat yang mungkin dilakukan oleh seseorang selama 15 menit atau sampai 20 menit, karena membaca banyak tasbih di dalam sholat tersebut. Maka selama sholat tersebut seseorang memerangi hawa nafsunya. Dia tidak melakukan apapun yang dilarang, yang sebelumnya dihalalkan oleh Allah. Karena ketika sholat kemudian ngobrol, itu sholatnya akan batal. Maka dilarang untuk mengingatkan teman yang salah, atau minum dan makan sesuatu, bahkan kalau ada yang nempel di antara gigi kita,
dan dari sisa makanan yang kita makan sebelumnya, kemudian ketika sisa makanan tadi turun dan kita telan begitu saja, maka itu termasuk makan dan termasuk juga sesuatu yang membatalkan sholat, kecuali jika bentuknya sangat kecil sekali dan tidak mampu untuk ditahan. Dan itu adalah sesuatu yang memang melawan hawa nafsu. Tapi waktunya hanya 15-20 menit. Sangat singkat sekali. Ada lagi yang melawan hawa nafsu seperti ketika kita berangkat umroh atau haji. Dan semoga yang mendengarkan video ini segera berangkat. Kita semua dimudahkan oleh Allah dan Allah mengangkat musibah ini sehingga Makkah dan Madinah bisa kita ziarahi lagi, bisa tawaf dan bisa sa'i di Masjidil Haram. Ketahuilah bahwa seseorang yang umroh, mereka membutuhkan waktu yang berjam-jam untuk menyelesaikan satu kali umroh. Umroh, kalau seseorang yang datang dari luar negeri seperti kita, maka batas mikot kita yang terdekat adalah dari Tan'im. Selain orang-orang yang memang sudah asli ada di dalam Haramul Makkah. Apabila seseorang dari luar Haramul Makkah, maka mikot yang terdekat adalah ke Tan'im. Akan tetapi kalau kita ambil mikot yang terjauh seperti dari Bir Ali di Madinah, seseorang yang umumnya berangkat umroh dari Indonesia, mereka berangkat datang dan mendarat di Madinah terlebih dahulu. Di antara manfaatnya datang untuk ziarah Rasul SAW terlebih dahulu, karena salah satu ulama kita yaitu Habib Zain bin Smith hafizahullah wa ra'ah, beliau pernah menyampaikan, jika kalian ingin untuk datang umroh dan haji, niatkan yang pertama untuk datang berziarah kepada Nabi Muhammad SAW, karena kita semua tidak mengerti tentang haji dan umroh kecuali melalui guru kita semua, Nabi kita semua yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga biasanya umumnya kalau kita umroh datang ke Madinah dulu, dan untuk beradaptasi dengan perubahan cuaca antara Indonesia dengan Saudi Arabia. Setelah sampai di sana, ketika kita setelah 4 atau 5 hari berangkat menunaikan umroh yang pertama, kita akan berhenti di mikot yang masih ada di sekitar kota Madinah yaitu Bir Ali. Dari sana perlu perjalanan sekitar 6-7 jam plus istirahatnya untuk sampai di kota Makkah. Setelah niat ihram di Bir Ali, kemudian mengadakan perjalanan sampai di Makkah. Sampai di Makkah biasanya menurunkan semua tas, masuk ke hotel dulu, biasanya makan dulu, kemudian siap-siap, baru turun ke Masjidil Haram dan melaksanakan tawaf, kemudian sa'i 7 kali baina Safa wal Marwah, dan setelah itu baru menggunting rambut untuk tahallul. Maka selesailah satu umroh yang jika dilaksanakan dari Madinah. Kalau kita hitung waktu yang diperlukan, maka dari Mekah ke Madinahnya sekitar 7 jam, masuk hotel dan siap-siap sekitar 1 jam, dan menyelesaikan tawaf dan sa'i itu sekitar 2 jam. Maka jika ditotal semuanya itu total 10 jam setelah kita niat ihram untuk melawan hawa nafsu. Karena setelah seseorang berihram, maka dia dilarang melaksanakan hal-hal yang sebelumnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti berhubungan dengan istri, kemudian menggunakan yang wangi, kemudian melaksanakan mencukur rambut atau menggunting kuku dan beberapa hal yang lain. Maka yang dilarang untuk dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempat yang terjauh dari Bir Ali sampai Madinah, sampai Mekah, itu membutuhkan waktu sekitar 10 jam. Apabila berangkat dari Tan'im di kota Mekah, seseorang jika umroh mungkin membutuhkan hanya sekitar 2-3 jam saja, tergantung kekuatan fisik yang umroh. Maka setelah tadi kita ketahui bahwa sholat menjauhi hawa nafsu hanya sekitar 15 menit, ada yang lebih tinggi yaitu umroh yang menjauhi hawa nafsu sekitar 10 jam jika berangkat dari Madinah. Akan tetapi jika dari Mekah itu hanya membutuhkan sekitar 2-3 jam saja. Beda dengan puasa. Ketika puasa kita menjauhi hawa nafsu kita dalam jangka waktu yang terlama. Puasa menahan hawa nafsu, meninggalkan yang dihalalkan sebelumnya oleh Allah, menjadi sesuatu yang haram untuk dilaksanakan dalam jangka rentang waktu yang sangat lama. Ketahuilah setelah azan subuh kita dilarang untuk mengkonsumsi makanan, minuman atau berhubungan dengan istri hingga maghrib. Kalau kita di Indonesia saat ini dibuat rata-rata subuh itu jam 4 pagi dan maghrib itu jam 6,
maka membutuhkan waktu sekitar 14 jam untuk meninggalkan hawa nafsu yang sebelumnya memang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah sholat subuh dilarang semua, setelah mendengarkan azan semuanya dilarang, maka sahur itu dianjurkan untuk berhenti sebelum azan subuh sekitar 10 menit untuk jaga-jaga agar tidak sudah masuk waktu kita masih mengkonsumsi makanan. Maka kesimpulannya, hadirin dan hadirat dirahmati oleh Allah, bahwa dari 3 amalan ini, sholat, haji atau umroh, dan juga berpuasa, kita menjalankan puasa sebagai yang paling lama melawan hawa nafsu. Dan ketahuilah, hawa nafsu yang kita lawan dengan susah payah di bulan Ramadan ini, susah untuk kita jadikan sesuatu yang bisa kita sombongkan ke orang lain. Subhanallah, memang sudah sunnatullah bahwa puasa adalah satu amalan yang tidak bisa kita tonjolkan ke orang lain. Contohnya ketika kita melaksanakan sholat, bisa saja kita sholat dengan menggunakan bahasa yang difasih-fasihkan, tidak seperti ketika sholat di rumah. Mungkin ketika sholat di masjid, fasihnya luar biasa, dengan sholatnya yang lama, sampai jidatnya mungkin berubah dan lain sebagainya, hingga menjadi orang-orang yang melihat merasa bahwa inilah sholat yang terbaik. Padahal ketika tidak ada orang, ketika sholat di rumah, sholatnya biasa aja, pakai kaos, pakai celana, kadang-kadang pakai kaos bola, sholatnya biasa karena ada di rumah. Akan tetapi ketika di depan orang, bisa saja sholat itu dengan fasihnya luar biasa, bahkan sampai kadang menangis karena di depan orang lain. Seseorang yang umroh pun, dia bisa untuk menjadikan amal ibadahnya ini sebagai sesuatu yang bisa ditonjolkan dan disombongkan ke orang lain. Betapa banyak orang-orang yang pulang dari haji tersinggung, ada orang-orang yang pulang dari haji tersinggung jika tidak dipanggil dengan Pak Haji. Pernah satu waktu kejadian di Indonesia, seseorang yang berangkat haji dan pulang, ketika pulang mendapatkan undangan dari tetangganya untuk satu acara, dan ketika diberi undangan ditulisnya cuma Pak Fulan. Nah, si orang yang mendapat undangan ini tersinggung karena nggak dipanggil Pak Haji. Maka dia kembali ke rumah yang mengundang sambil membawa undangannya dan mengatakan, Pak, maaf, ini undangannya salah alamat, karena Pak Fulan itu udah tolong dicantumkan juga. Nah, sampai seperti itunya inginnya seseorang untuk dipuji setelah melaksanakan haji dan umroh. Seseorang bisa membuat dirinya terkenal dengan hajinya, seseorang bisa membuat terkenal dengan umrohnya. Akan tetapi puasa adalah satu amalan yang tidak bisa kita sombongkan ke orang lain. Puasa itu tidak ada bukti yang bisa kita tunjukkan bahwa saya saat ini sedang berpuasa. Jika seseorang berpuasa, kemudian dia telah minum air dan dia mengatakan bahwa saat ini saya masih puasa, tidak ada bukti yang bisa mengetahui kecuali kalau ada CCTV di dalam kamar mandinya. Seseorang yang berpuasa, kemudian dia mengatakan ke orang lain bahwa saya berpuasa pada saat ini, jika diminta bukti, tidak ada bukti yang bisa ditunjukkan karena tidak ada satu perbuatan amal, hanya menahan saja. Karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, puasa ini adalah li, untuk saya, wa ana azibihi, saya yang akan membalasnya langsung. Subhanallah, dari kehebatan dan keagungan bulan puasa. Kemudian yang ke-10, hadirin dirahmati oleh Allah, berpuasa akan membawa kesehatan bagi tubuh dan puasa mudah dilakukan jika punya tekad kuat. Ketahuilah bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Abu Nuaim, Rasul bersabda, sumu tasihhu, puasalah maka kalian akan sehat. Kita bisa melihat kejadian saat-saat ini bahwa waliyadzubillah, semoga kita diberi kesehatan oleh Allah, seseorang yang akan melaksanakan operasi. Contohnya seorang ibu yang akan operasi untuk melahirkan anaknya, maka biasanya akan diminta berpuasa kurang lebih sekitar 10-11 jam, kurang lebihnya seperti itu, baru mereka akan melaksanakan operasi setelah itu. Karena untuk membuat tubuhnya normal kembali dari gulanya, dari hipertensinya dan lain sebagainya diusahakan untuk menjadi normal dulu dengan adanya puasa. Maka tubuh kita yang selama 11 bulan, di antara tubuh kita yang jarang istirahat adalah perut kita. Perut kita selalu bekerja untuk membersihkan apa yang kotor dari makanan-makanan kita, dan juga mendistribusikan makanan yang penting dan lain sebagainya ke tubuh kita seluruhnya.
Maka pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, Allah yang paling tahu kapan waktunya untuk membuat perut ini istirahat sehingga akan menjadi lebih baik lagi. Sehingga dalam satu bulan itu perut kita istirahat paling tidak 14 jam dalam sehari. Itu adalah satu perbuatan yang akan membuat tubuh kita semakin sehat. Banyak orang yang datangnya puasa malah tubuhnya semakin gemuk dan lain sebagainya. Karena Rasul SAW sudah mengatakan, sumu tasihhu, puasalah maka kalian akan sehat. Dan puasa ini adalah satu amalan yang jika dilakukan oleh seseorang yang sudah balik, berakal, dan semua kewajiban sudah ada pada dirinya, insya Allah akan diberi kemampuan oleh Allah asal dia bertekad dengan baik. Karena sering kita lihat bahwa anak-anak kecil yang belum wajib bagi mereka berpuasa, mereka semangatnya malah ngalahin yang tua, di mana mereka berpuasa dengan sangat istiqomah. Bahkan ada beberapa anak yang tidak sempat sahur pada malam harinya, dia tetap menahan diri untuk berpuasa padahal belum wajib. Dan bisa jadi nanti di hari kiamat anak-anak yang kecil yang puasa itu akan menjadi saksi bahwa berpuasa itu mampu dilakukan oleh orang yang lemah seperti mereka. Sedangkan sering ada orang muslim yang masih belum diberi hidayat hatinya oleh Allah, meninggalkan puasa tanpa alasan yang jelas. Semoga diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hati ini dibersihkan oleh Allah agar mendapatkan hidayah bisa berpuasa dengan hati yang penuh keikhlasan. Kemudian yang terakhir, yang ke-11, puasa sebagai perwujudan kekuatan niat. Ini di halaman 21. Puasa sebagai perwujudan wujudnya niat. Bahwa niat yang ada di hati manusia adalah sebagai tolak ukur amal dari yang dilakukan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Rasulullah SAW bersabda, segala amal seseorang, segala amal itu tergantung niatnya. Maka perbaiki niat kita, semoga diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang bulan Ramadan atau ketika seseorang akan berpuasa, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, bahwa seakan-akan ada perintah dari tubuh ini, dari otak kita memerintah tubuh kita, mengatakan bahwa ketika kita mengatakan nawaitu shaumal ghadin, bahwa saya niat puasa esok, itu seakan seluruh tubuh sudah mengadaptasi dengan otomatis untuk menerima bahwa besok saya tidak akan makan sejak subuh hingga maghrib. Hal ini membuat tubuh kita tetap bertahan walaupun rasa lapar itu masih ada, akan tetapi tubuh kita masih bertahan hingga datangnya maghrib. Dan inilah sebagai perwujudan kekuatan niat, di mana di hari-hari biasa ketika kita telat makan, misalnya kita nggak sempat makan karena kesibukan kerja yang kita lakukan, baru mengkonsumsi makanan di siang hari, umumnya kita kena beberapa hal, katakanlah masuk angin, mahnya kumat, asam lambung naik, and whatever, sakit badan atau gangguan perut yang dirasakan karena kurangnya makan tersebut. Padahal di bulan Ramadan kita puasa sekitar 14 jam dan jarang sekali ada kasus masuk angin karena berpuasa. Apa yang membuat beda? Apa yang membuat tidak sama dengan hari-hari biasa ketika kita telat makan? Itu adalah niat yang ada, yang kita laksanakan setiap malam. Maka ketahuilah, di bulan puasa ini Anda bisa melihat betapa niat itu merubah tubuh kita menjadi lebih bersemangat dalam beribadah. Maka niat yang bisa kita lantunkan sejak setelah adzan maghrib hingga sebelum subuh, itu adalah sesuatu yang akan membuat kita lebih istiqomah dalam beribadah. Perbaiki niat kita dalam beberapa hal, baik itu amalan-amalan yang sifatnya sunnah atau yang sifatnya mubah, jika diniatkan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW dan diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah, akan memberi efek yang lebih baik. Semoga pembahasan pada malam hari ini bisa memberi manfaat kepada kita, dan semoga puasa tahun ini bisa kita laksanakan dengan baik dan diberikan oleh Allah panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga semua wabah dan masalah yang ada bisa diangkat dengan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.